Dan video kali ini kita akan membahas secara lengkap kerangka esai dan manfaatnya. Ini adalah contoh kerangka esai ya guys, yang bisa kalian pelajari, serta kita lanjut ke pembahasan secara lengkapnya. Oke. Halo sahabat pemirsa dimanapun berada. Video kali ini kita akan membahas kerangka esai dan manfaatnya. Video sebelumnya kita telah membahas cara mudah menulis esai part 1 dengan mengenal jenis-jenis esai. Dan video kali ini kita akan membahas secara lengkap kerangka esai dan manfaatnya. Adapun kerangka esai adalah ada 3. Yang pertama, paragraf pembuka dan paragraf isi serta paragraf penutup. Adapun manfaatnya yaitu memudahkan penulis esai sehingga menjadi lebih teratur esainya. Kemudian memudahkan penempatan antara bagian keterangan yang penting dan kurang penting. Selanjutnya menghindari pengulangan pembahasan. Nah, ini sangat penting teman-teman, karena terkadang kita akan membahas secara berulang-ulang tanpa disadari. Kemudian mempermudah elaborasi dan koherensi antara paragraf teman-teman. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis paragrafnya, yaitu paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf yang memulai bahasan topik atau tema serta permasalahan-permasalahan yang akan dibahas pada paragraf berikutnya di dalam suatu esai. Paragraf pembuka terdiri dari kalimat-kalimat pendahuluan yang digunakan untuk mengarahkan pembaca tentang apa yang akan dibahas di dalam esai. Nah, seperti itu teman-teman. Paragraf pembuka juga digunakan untuk menyatakan cakupan materi yang akan dibahas dalam esai. Untuk mengembangkan paragraf pembuka, ada beberapa cara dapat dilakukan untuk mengembangkan gagasan pokok, yaitu melalui penalaran induktif atau deduktif. Penalaran deduktif merupakan paragraf yang pokok pikirannya terletak di akhir kalimat, sedangkan paragraf deduktif merupakan paragraf yang pokok pikirannya terletak pada awal kalimat. Paragraf pembukaan biasanya menjadi acuan sebagai esai merupakan esai deduktif atau campuran. Kemudian kita pindah ke paragraf pengembangan atau isi atau paragraf utama. Setelah membuat paragraf pembuka teman-teman, maka selanjutnya adalah membuat paragraf pengembangan atau isi dari esai. Isi merupakan inti dari esai yang akan dibuat. Oleh sebab itu, paragraf isi harus mampu menegaskan pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penulis melalui esainya. Pada isi, setiap paragraf harus saling berkaitan satu sama lain, menjelaskan ide dan gagasan yang menjadi tujuan penulisan esai sesuai dengan topik yang dipilih. Nah, itu teman-teman. Pada kerangka esai, paragraf pengembangan atau isi dapat disusun dengan beberapa gagasan pokok, karena dalam isi akan terdapat beberapa paragraf yang akan menguraikan gagasan pokok tersebut. Paragraf pengembangan juga berguna sebagai pengingat atau memo untuk menulis agar tidak kehilangan jejak tentang bahasan sesudah direncanakan. Kemudian kita pindah ke paragraf penutup atau paragraf akhir ya teman-teman. Kerangka paragraf akhir yang harus dibuat adalah paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan kesimpulan dari keseluruhan esai yang telah dibuat, seperti yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Pada bagian membuat penutup dan kesimpulan digunakan untuk pengulasan kembali tentang masalahan dan gagasan diajukan oleh penulis. Hal ini membantu pembaca untuk melihat inti dari suatu esai. Kalimat-kalimat penutup sering digunakan untuk memberikan apresiasi untuk orang-orang yang bersangkutan atau berkontribusi dalam pembuatan esai.
Terlebih lagi, paragraf penutup juga berisi saran-saran dari penulis untuk para penulis lainnya dan pembaca, terutama yang menekuni pada tema tertentu dalam sebuah esai untuk penelitian, penulisan, dan pengapresian untuk kedepannya. Nah, untuk paragraf penutup ini teman-teman, jika kita akan gunakan ini dalam pendaftaran beasiswa, di sini kita bisa menyampaikan pesan yang mana pesan kita terhadap pemberi beasiswa, apa tujuan kita dan apa harapan kita ke depannya. Maka kita bisa sampaikan di sini secara real, detail, dan dapat dipahami secara baik teman-teman. Nah, itu adalah cara menulis paragraf penutup.